Pernahkah Anda melihat seseorang yang sukses, orang yang tampaknya memiliki segalanya, dan berpikir, apa rahasia mereka? Kita melihat mereka di puncak, di bawah sorotan, menikmati hasil kerja keras mereka. Kita mengagumi mobil mewah mereka, rumah megah mereka, liburan eksotis mereka. Kita melihat mereka di media sosial, selalu tersenyum, selalu menang, dan kita bertanya-tanya, bagaimana mereka melakukannya? Kita seringkali tertipu oleh fasad kesuksesan. Kita hanya melihat hasil akhirnya, puncak gunung es yang berkilauan. Tapi kita tidak melihat apa yang ada di bawah permukaan. Kita tidak melihat apa yang mereka lakukan di balik pintu tertutup. Saat tidak ada kamera, saat tidak ada yang menonton. Jika Anda tahu apa yang mereka lakukan secara pribadi, pandangan Anda tentang mereka dan tentang kesuksesan itu sendiri akan berubah selamanya. Mereka tidak dilahirkan berbeda dari Anda. Mereka tidak memiliki kekuatan super. Rahasia mereka bukanlah keberuntungan atau bakat bawaan semata. Rahasia mereka terletak pada kebiasaan yang mereka bangun dalam kesunyian, disiplin yang mereka terapkan saat tidak ada yang peduli, dan pengorbanan yang mereka buat saat tidak ada yang bertepuk tangan. Saat Anda sedang bersantai di sofa setelah hari yang panjang, menonton serial favorit Anda, mereka mungkin sedang membaca buku untuk menambah pengetahuan. Saat Anda menekan tombol tunda di alarm pagi Anda untuk kelima kalinya, mereka sudah berkeringat di gym, membangun kekuatan fisik dan mental untuk hari yang akan datang. Saat Anda menghabiskan akhir pekan untuk berpesta dan bersenang-senang, mereka mungkin sedang mengerjakan proyek sampingan mereka, membangun fondasi untuk masa depan yang mereka impikan. Inilah kebenarannya. Kesuksesan tidak dibangun di depan umum. Kesuksesan ditempa dalam kesendirian, di ruang kerja yang sunyi, di gym yang kosong, di dini hari saat dunia masih tertidur. Itulah arena pertempuran yang sesungguhnya, pertarungan melawan kemalasan, melawan penundaan, melawan suara di kepala Anda yang mengatakan, istirahat saja, lakukan besok. Orang-orang yang paling sukses adalah tuan atas kesunyian mereka. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka menciptakannya. Setiap hari, mereka membuat pilihan sadar untuk melakukan hal-hal yang sulit, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang tidak nyaman. Mereka menolak kepuasan instan demi imbalan jangka panjang. Mereka mengorbankan sekarang demi nanti yang lebih baik. Pikirkan tentang atlet, juara dunia. Kita melihat mereka mengangkat trofi, berkalung medali emas. Tapi kita tidak melihat ribuan jam latihan yang menyakitkan. Kita tidak melihat diet ketat yang mereka jalani. Kita tidak melihat cedera yang mereka alami dan rasa sakit yang mereka tahan. Mereka tidak menjadi juara saat bertanding di depan jutaan orang. Mereka menjadi juara saat berlatih sendirian di trek lari yang sepi, mendorong diri mereka melewati batas sampai setiap otot di tubuh mereka menjerit. Pikirkan tentang pengusaha miliarder. Kita melihat perusahaan raksasa yang mereka bangun, kekayaan yang mereka kumpulkan. Tapi kita tidak melihat malam-malam tanpa tidur saat mereka mengkhawatirkan gaji karyawan. Kita tidak melihat penolakan demi penolakan yang mereka terima dari investor. Kita tidak melihat kegagalan demi kegagalan yang hampir menghancurkan mereka. Tetapi mereka tetap bangkit kembali. Mereka tidak menjadi sukses saat menandatangani kesepakatan besar. Mereka menjadi sukses saat bekerja sampai larut malam di garasi mereka, menyempurnakan produk mereka dengan obsesi yang tak kenal lelah. Pikirkan tentang seniman atau penulis terkenal. Kita melihat karya masterpiece mereka dipajang di galeri atau buku, mereka menjadi bestseller. Tapi kita tidak melihat ratusan draft yang mereka buang ke tempat sampah. Kita tidak melihat keraguan diri yang melumpuhkan, yang harus mereka atasi setiap kali mereka menghadapi kanvas kosong atau halaman putih. Mereka tidak menciptakan karya agung dalam sekejap inspirasi. Mereka menciptakannya melalui proses revisi yang tak berkesudahan. Dalam kesunyian studio atau ruang kerja mereka. Kesenjangan antara Anda dan mereka bukanlah bakat. Kesenjangan itu adalah apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda saat tidak ada yang melihat. Apakah Anda menggunakan waktu itu untuk tumbuh, belajar, dan membangun, atau apakah Anda membiarkannya berlalu begitu saja, terbuang
Untuk gangguan yang tidak berarti, setiap orang punya 24 jam yang sama dalam sehari. Perbedaannya adalah bagaimana jam-jam itu digunakan. Saat Anda memilih untuk menggulir media sosial tanpa tujuan, mereka memilih untuk merencanakan tujuan mereka. Saat Anda memilih untuk mengeluh tentang keadaan Anda, mereka memilih untuk mencari solusi. Saat Anda memilih kenyamanan, mereka memilih pertumbuhan. Ini bukan tentang tidak pernah beristirahat atau bersenang-senang. Keseimbangan itu penting. Tapi ini tentang kesadaran. Ini tentang memahami bahwa setiap pilihan kecil yang Anda buat secara pribadi, setiap kebiasaan yang Anda bentuk dalam kesunyian akan menumpuk dari waktu ke waktu dan menentukan takdir Anda. Kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa. Ini adalah sebuah proses, dan proses itu sebagian besar terjadi di balik layar. Disiplin bukanlah sesuatu yang Anda miliki. Itu adalah sesuatu yang Anda lakukan. Setiap hari, lagi dan lagi, terutama saat Anda tidak merasakannya. Itulah saat yang paling penting. Saat-saat ketika Anda lebih suka melakukan hal lain, tetapi Anda tetap memaksakan diri untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Jadi, lain kali Anda melihat seseorang yang sukses dan merasa iri, ingatlah ini. Jangan hanya mengagumi hasil akhirnya. Kagumilah prosesnya. Kagumilah disiplin yang mereka tunjukkan di balik pintu tertutup. Kagumilah pengorbanan tak terlihat yang telah mereka buat. Dan kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan secara pribadi? Apa yang saya lakukan saat tidak ada yang menonton? Apakah tindakan saya selaras dengan tujuan yang ingin saya capai? Apakah saya membangun kebiasaan yang akan membawa saya ke tempat yang saya inginkan? Jangan menunggu pengakuan dari orang lain. Jangan mencari validasi eksternal. Lawan terbesar Anda adalah diri Anda kemarin. Fokuslah untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Baca 10 halaman buku. Lakukan 1 set latihan ekstra. Tulis 1 paragraf. Buat 1 panggilan penjualan. Lakukan 1 hal kecil yang akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Karena disitulah keajaiban terjadi. Bukan di bawah sorotan, tapi dalam bayang-bayang, di dalam keheningan kamar Anda, di keheningan pikiran Anda. Disitulah Anda membangun fondasi kesuksesan Anda. Disitulah Anda menempa karakter Anda. Disitulah Anda memutuskan siapa Anda nantinya. Mereka yang sukses tidak akan pernah Anda lihat dengan cara yang sama lagi. Karena sekarang Anda tahu rahasianya. Rahasianya adalah tidak ada rahasia. Yang ada hanyalah kerja keras yang konsisten, tanpa henti, yang dilakukan dalam kesunyian, hari demi hari. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka lakukan, tapi apa yang akan kamu lakukan? Mulai hari ini, mulai sekarang, tutup pintu itu, matikan gangguan, dan mulailah bekerja. Kerjakan impian Anda. Bangun masa depan Anda. Lakukan pekerjaan yang tidak dilihat siapapun, sehingga suatu hari nanti, Anda bisa mencapai hasil yang akan dilihat semua orang. Ingat, kesuksesan yang Anda lihat di depan umum adalah cerminan langsung dari pekerjaan yang Anda lakukan secara pribadi. Jadilah arsitek takdir Anda sendiri. Bata Demi, bata dalam kesunyian usaha Anda. Anda punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Dan itu dimulai dengan apa yang Anda lakukan saat pintu tertutup. Banyak dari kita berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang momen-momen besar, kemenangan spektakuler, terobosan besar, atau keberuntungan yang datang tiba-tiba. Tapi itu hanyalah puncak gunung es. Bagian yang tidak terlihat, bagian yang menopang semuanya, adalah ribuan jam latihan dalam kesunyian, ribuan kegagalan yang tidak pernah diceritakan, dan ribuan keputusan kecil untuk terus maju saat rasanya ingin menyerah. Saat Anda tidur, mereka mungkin sedang bangun, merencanakan hari mereka. Saat Anda scroll media sosial tanpa tujuan, mereka mungkin sedang membaca buku yang akan memberi mereka satu ide baru. Saat Anda mengeluh tentang betapa sulitnya hidup, mereka mungkin sedang berkeringat di gym, membangun ketahanan fisik dan mental. Pikirkan tentang seorang atlet juara dunia. Kita melihat mereka mengangkat trofi, tersenyum di podium. Yang tidak kita lihat adalah
Jam 4 pagi, saat alarm berbunyi, dan mereka harus memaksa diri keluar dari tempat tidur yang hangat untuk berlatih dalam cuaca dingin. Yang tidak kita lihat adalah saat mereka menolak makanan penutup yang lezat demi menjaga nutrisi mereka. Yang tidak kita lihat adalah rasa sakit di otot mereka, keraguan di benak mereka, dan pengorbanan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Mereka melakukan ini bukan karena seseorang menyuruh mereka, tetapi karena mereka memiliki komitmen pada diri mereka sendiri. Mereka melakukannya di saat gelap, sehingga mereka bisa bersinar di saat terang. Atau bayangkan, seorang penulis novel laris. Kita melihat buku mereka di toko buku, nama mereka di daftar bestseller. Yang tidak kita lihat adalah ratusan halaman draft yang dibuang, penolakan dari penerbit yang tak terhitung jumlahnya, dan jam-jam kesepian di depan layar komputer, berjuang untuk menemukan kata yang tepat. Mereka menulis bukan saat inspirasi datang, tapi mereka menulis untuk mengundang inspirasi. Mereka muncul setiap hari, bahkan saat kata-kata tidak mengalir, karena mereka tahu bahwa konsistensi adalah jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Setiap kalimat yang mereka tulis secara pribadi adalah satu bata yang membangun sebuah mahakarya. Hal yang sama berlaku untuk para pengusaha sukses. Kita melihat gaya hidup mereka, perusahaan mereka yang berkembang pesat. Yang tidak kita lihat adalah malam-malam tanpa tidur karena khawatir tentang arus kas, percakapan sulit dengan karyawan, dan risiko besar yang mereka ambil dengan tabungan hidup mereka. Mereka tidak menjadi sukses dalam semalam. Mereka membangunnya bata demi bata, keputusan demi keputusan, masalah demi masalah yang mereka selesaikan saat tidak ada yang memperhatikan. Mereka belajar, mereka beradaptasi, mereka gagal, dan mereka bangkit lagi. Semuanya terjadi di balik layar. Jadi, apa yang sebenarnya mereka lakukan secara pribadi? Pertama, mereka menguasai pagi mereka. Banyak orang sukses, dari CEO hingga seniman, memiliki rutinitas pagi yang sakral. Ini bukan tentang bangun super pagi buta, tapi tentang memulai hari dengan niat. Mungkin itu meditasi selama 10 menit untuk menjernihkan pikiran. Mungkin itu menulis jurnal untuk mengeluarkan kekhawatiran dan menetapkan tujuan. Mungkin itu olahraga untuk membangkitkan energi. Dengan memenangkan jam pertama di hari Anda menyiapkan diri untuk memenangkan sisa hari itu. Anda mengambil kendali sebelum dunia luar mencoba mengambilnya dari Anda. Kedua, mereka adalah pembelajar seumur hidup. Mereka tidak pernah berhenti merasa ingin tahu. Mereka membaca buku, mendengarkan podcast, mengambil kursus online, atau sekadar bertanya kepada orang yang lebih tahu. Mereka paham bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dan di dunia yang terus berubah, berhenti belajar berarti berhenti bertumbuh. Waktu yang Anda habiskan untuk menonton acara TV yang tidak penting, bisa mereka gunakan untuk mempelajari keterampilan baru yang akan melipat gandakan pendapatan mereka di masa depan. Mereka berinvestasi pada aset terbesar mereka, pikiran mereka. Ketiga, mereka sangat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka tahu bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Anda tidak bisa mencapai puncak kinerja jika Anda terus-menerus lelah, stres, atau sakit. Ini berarti mereka memprioritaskan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan bergerak secara teratur. Mereka juga berlatih mindfulness atau mencari cara sehat untuk mengelola stres. Mereka tidak melihat ini sebagai kemewahan, tetapi sebagai kebutuhan dasar untuk menjaga mesin mereka tetap berjalan pada efisiensi puncak. Mereka tahu bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan yang paling strategis. Keempat, mereka melakukan refleksi dan perencanaan. Mereka tidak hanya menjalani hidup secara acak. Di penghujung hari atau minggu, mereka meluangkan waktu untuk melihat kembali apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang bisa diperbaiki. Mereka jujur pada diri sendiri tentang kesalahan mereka. Kemudian, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Mereka menetapkan tujuan yang jelas dan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil
yang bisa ditindaklanjuti. Mereka tidak menunggu tahun baru untuk membuat resolusi. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari kemarin. Kelima, dan ini yang paling penting, mereka menghadapi ketidaknyamanan. Mereka secara sukarela melakukan hal-hal yang sulit. Mereka melakukan panggilan penjualan yang mereka takuti. Mereka memulai percakapan yang canggung. Mereka berlari 1 kilometer ekstra saat tubuh mereka menjerit untuk berhenti. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa pertumbuhan hanya terjadi di luar zona nyaman. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, Anda memperkuat batasan Anda. Setiap kali mereka memilih pertumbuhan daripada kenyamanan, mereka memperluas batasan mereka. Itulah perbedaan utamanya. Jadi, rahasianya bukanlah bakat atau keberuntungan. Rahasianya adalah disiplin yang membosankan. Ini tentang melakukan hal-hal kecil yang benar berulang kali sampai menjadi otomatis. Ini tentang pertempuran internal yang Anda menangkan setiap hari. Pertempuran antara ingin tidur lagi dan bangun. Pertempuran antara makan junk food dan makanan sehat. Pertempuran antara manundundun hendak dan mengambil tindakan. Orang-orang yang Anda kagumi, mereka memenangkan pertempuran ini lebih sering daripada kalah. Sekarang, Anda tahu apa yang mereka lakukan secara pribadi. Anda tidak akan pernah melihat mereka dengan cara yang sama lagi. Anda tidak akan lagi melihat mereka sebagai orang yang beruntung, tetapi sebagai pejuang yang gigih. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Anda memiliki kekuatan yang sama di dalam diri Anda. Mulailah dari hal kecil. Jangan coba mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Pilih satu kebiasaan. Mungkin bangun 15 menit lebih awal. Mungkin membaca 10 halaman buku setiap hari. Mungkin berjalan kaki selama 20 menit setelah makan malam. Lakukan itu secara konsisten. Lakukan saat Anda merasa termotivasi. Dan yang lebih penting, lakukan saat Anda tidak merasa termotivasi. Kuncinya adalah membangun momentum. Setiap kali Anda menepati janji pada diri sendiri, Anda membangun kepercayaan diri. Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Kepercayaan diri ini akan menular ke area lain dalam hidup Anda. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Perjalanan ini adalah tentang Anda melawan diri Anda yang kemarin. Fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Jatuh cintalah pada kebosanan dari disiplin sehari-hari. Karena disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Jadi, pertanyaan untuk Anda hari ini adalah, apa satu hal yang akan Anda mulai lakukan secara pribadi, mulai hari ini, yang akan membuat versi masa depan Anda berterima kasih? Apa pertempuran kecil yang akan Anda menangkan saat tidak ada yang melihat? Pintu menuju versi terbaik dari diri Anda ada di depan Anda. Kuncinya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membukanya? Dan saat Anda melihat seseorang yang sepertinya memiliki segalanya, mereka sukses karismatik, selalu tersenyum, dan tampak menguasai dunia. Di media sosial, hidup mereka sempurna. Di kantor, mereka adalah bintangnya. Kita semua punya orang seperti itu dalam hidup kita. Entah itu teman, kolega, atau bahkan seorang influencer yang kita ikuti. Kita mengagumi mereka, mungkin sedikit iri, dan berpikir, wow, alangkah indahnya menjadi seperti mereka. Orang yang Anda lihat sebagai seorang jenius alami di bidangnya, mungkin menghabiskan malam-malam tanpa tidur, membaca buku, berlatih tanpa henti, merasa ragu pada diri sendiri, dan hampir menyerah berkali-kali. Pengusaha sukses yang Anda lihat di majalah mungkin menghadapi penolakan setiap hari, berjuang untuk membayar gaji karyawan, dan mempertaruhkan segalanya demi sebuah visi yang orang lain anggap gila. Atlet juara yang berdiri di podium, tubuhnya mungkin dipenuhi rasa sakit karena cedera, dan pikirannya lelah karena tekanan mental yang luar biasa. Mereka juga manusia. Mereka punya rasa takut, rasa cemas, dan hari-hari di mana mereka merasa tidak cukup baik. Mereka membuat kesalahan,
Mereka merasa kesepian. Mereka menunda pekerjaan sama seperti kita. Mereka bertengkar dengan orang yang mereka cintai. Mereka khawatir tentang masa depan. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memilih untuk tidak menyiarkan perjuangan mereka. Mereka memilih untuk terus maju. Bahkan saat rasanya mustahil. Ini adalah ilusi. Anda membandingkan cuplikan sorotan terbaik hidup mereka dengan seluruh film dokumenter di balik layar hidup Anda sendiri. Tentu saja Anda akan kalah. Ini adalah permainan yang tidak adil yang kita mainkan dengan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa apa yang ditampilkan di panggung hanyalah sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Bagian yang sudah dipoles, disunting, dan disajikan dengan sempurna. Bayangkan, seorang pesulap di atas panggung. Dia membuat benda-benda melayang, menghilangkan sesuatu, dan melakukan hal-hal yang tampak mustahil. Kita terpesona. Tapi jika kita bisa melihat ke belakang panggung, kita akan melihat kabel-kabel tersembunyi, cermin-cermin yang diposisikan dengan cerdik, dan asisten yang bekerja keras di kegelapan. Apakah itu mengurangi keajaiban pertunjukannya? Tidak. Justru itu membuat kita lebih menghargai keahlian, latihan, dan dedikasi yang dibutuhkan untuk menciptakan ilusi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk kesuksesan dalam hidup. Mengetahui perjuangan di baliknya tidak seharusnya membuat kita meremehkan pencapaian mereka. Sebaliknya, itu seharusnya membuat kita lebih menghargai mereka. Itu seharusnya menginspirasi kita. Itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah dewa atau manusia super. Mereka sama seperti kita. Hanya saja, mereka telah melewati proses yang luar biasa. Dan jika mereka bisa, maka kita pun bisa. Perjuangan di balik layar itulah yang membentuk karakter. Kegagalan itulah yang memberikan pelajaran paling berharga. Keraguan itulah yang, ketika berhasil diatasi, akan membangun kepercayaan diri yang sejati. Saat Anda melihat seseorang yang begitu tenang dan percaya diri saat berbicara di depan umum, ketahuilah bahwa mungkin ada ratusan kali latihan di depan cermin. Dengan jantung berdebar kencang dan telapak tangan berkeringat. Saat Anda melihat seorang seniman dengan karya yang luar biasa, ketahuilah bahwa mungkin ada tumpukan sketsa yang gagal dan dibuang ke tempat sampah. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri. Setiap orang memiliki jalurnya masing-masing dengan rintangan dan keindahannya sendiri. Jangan sibuk melihat ke jalur orang lain dan berharap Anda ada di sana. Sirami rumput di halaman Anda sendiri. Kerjakan tujuan Anda. Pelajari keterampilan baru. Bangun hubungan yang bermakna. Lakukan hal-hal yang membuat jiwa Anda hidup. Jadi, lain kali Anda melihat seseorang yang tampaknya memiliki segalanya, ingatlah ini. Di balik pintu tertutup itu, mereka mungkin sedang bekerja lebih keras dari yang pernah Anda bayangkan. Menghadapi ketakutan yang tidak pernah Anda ketahui, dan berjuang dalam pertempuran yang tidak pernah Anda lihat. Anda tidak akan melihat mereka dengan cara yang sama lagi. Bukan karena mereka lebih rendah dari yang Anda kira, tetapi karena Anda sekarang memahami kedalaman kekuatan dan ketangguhan manusia yang sesungguhnya. Dan pemahaman itu pada akhirnya akan memberdayakan Anda untuk menemukan kekuatan dan ketangguhan di dalam diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberikan perspektif baru untuk Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan berlangganan saluran ini untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.